Hai Sobat Ngopi. Hai Sobat Ngopi, hai Sobat Ngopi, hai Sobat Ngopi. Nah, Sobat Ngopi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ngopi Santuy di rumah. Kembali lagi bersama saya Ami dan sahabat saya Seka. di channel kesayangan kita semua, Ngopi Santuy. Ngobrol pintar seputar pengetahuan kereta api. Pada kesempatan kali ini kita mau ngapain, Seka? Sebenarnya kita mau memperkenalkan program sama Sobat Ngopi ya. Jadi di Ngopi Santuy kita punya program namanya CEO Talk ya. Jadi Apa kita itu menghadirkan Ada yang pertama Pak Dwiana Slamet Riyadi selaku Direktur Utama PT Reska Multi Usaha. Nah, terus ada Pak Muhammad Nurul Huda Dwi Santoso selaku Eksekutif Vice President Daop 4 Semarang. Dan juga hadir Pak Bambang Sulyastowo selaku Deputi Eksekutif Vice President Daerah Operasi 4 Semarang. Nah, beliau-beliau ini pada ngapain, Mbak? Nanti teman-teman Sobat Ngopi Santuy akan menyaksikan Perbincangan menarik ya, pastinya bakal bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat ya. jangan lewatkan, Ya. jangan di-skip. Makanya pantengin terus channel kami Ngopi Santuy. Selamat malam Mbak Dwiana. Malam-malam Pak. Suatu kehormatan bagi kami Bapak bersedia hadir di sini Sama-sama untuk Pak. berbincang dengan kami. Ya, Pak Bambang ya. Iya, ya kita ingin curious ya, jadi ada sedikit penasaran juga kita dengan ada apa sih dengan PT RMU ya. Kita ingin tahu seperti apa PT RMU itu, terus kiat-kiatnya seperti apa ketika ini kan sekarang masa sulit nih ya, masa pandemi ya. Bagaimana nih kiat-kiat dari PT RMU sebagai perusahaan yang apa ya, punya banyak bidang lah gitu. Jadi nanti kami ingin ngobrol seputar itu juga. Oke, sip. Baik, kita bisa sharing. Baik, mungkin yang pertama kami ingin tahu Pak, bisnisnya RMU itu apa saja dan apa namanya, apa hal-hal baru, ada inovasikah yang dipersembahkan RMU untuk customernya Pak? Baik, terima kasih Pak Huda, Pak Bambang. Selamat malam teman-teman ngopi semuanya. Tentunya salam sehat. Jadi gini, untuk kondisi terkini ya dari PT RMU. PT RMU ini kan salah satu anak perusahaannya PT KAI, Reska Multi Usaha. Jadi dengan multi usahanya ini sampai hari ini Reska punya 14 unit bisnis. Ini yang membuat kami memiliki jumlah pegawai termasuk salah satu yang terbesar di antara 6 anak perusahaan. Jadi sampai dengan tahun ini kita punya 13.000 pegawai di seluruh area yang ada di Jawa dan Sumatera. Jadi kalau kita bicara dampak dari pandemi COVID ini, sama seperti hidupnya PT KAI, tentunya RMU juga merasakan dampak yang luar biasa. Dengan adanya penurunan frekuensi KA di PT KAI membuat bisnis kami menjadi turun juga. Termasuk bagaimana kami bisa menjaga teman-teman kami yang 13 ribuan ini tetap beraktivitas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, namun dengan beberapa adjust terkait dengan masalah remunerasi, karena memang tidak semuanya beraktivitas normal. Ada beberapa teman-teman kami ini yang cuma beraktivitas karena memang keterbatasan frekuensi KA, sehingga satu bulan mungkin masuk kerja hanya 8 sampai 15 hari, sehingga kita membuat kesepakatan kerja istilahnya dengan mereka untuk bagaimana kebijakan-kebijakan terkait dengan SDM dan remunerasi itu menyesuaikan dengan itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih berjalan lancar, survive, dan tidak ada PHK. Karena itu menjadi satu pesan yang disampaikan oleh pemegang saham, dalam hal ini oleh PT KAI, agar bagaimana caranya dengan situasi yang sekarang tidak ada PHK di
KAI Group. Itu satu. Yang kedua, dengan situasi PSBB, kemudian pembatasan-pembatasan di beberapa kota, ini membuat akses kami dengan pelanggan ini jadi berjarak. Jadi pelanggan kami ini sebenarnya rindu reska, rindu nasi goreng, rindu minuman-minuman yang biasa mereka nikmati selama berjalan di atas KA. Karena ada pembatasan-pembatasan itu sehingga mereka kesulitan mengakses pelayanan kami, sehingga salah satu inovasi yang dilakukan oleh PT RMU adalah membuat terobosan dengan aplikasi-aplikasi. Jadi kita membangun aplikasi yang namanya Lokomart. Jadi kalau kita bicara restoran on-trend yang biasanya mereka menggunakan kereta api, kemudian tiba-tiba rindu dengan makanan di atas KA, mereka bisa mengakses itu. Jadi bisa membeli makanan-makanan yang legend itu dengan mengakses Lokomart. Di dalamnya ada beberapa fitur yang memang mereka bisa mengakses itu. Kemudian Loko Cafe, sama, mereka nggak harus ada di Loko Cafe. Mereka bisa memesan menu-menu yang ada di Loko Cafe cukup dengan menggunakan aplikasi tersebut. Ataupun salah satu unit bisnis yang kita kembangkan di tengah COVID ini adalah Res Laundry, Res Clean. Jadi teman-teman yang membutuhkan housekeeping di apartemen atau di rumahnya mereka, cukup mereka kontak kami atau mereka akses dengan Lokomart. Aplikasinya bisa di-download di aplikasi store, sehingga segala kebutuhan yang mereka butuhkan di rumah atau dimanapun itu bisa kami bantu dengan sangat mudah. Dan itu alhamdulillah membantu kami, membantu PT RMU di dalam upaya kami survival di tengah masa pandemi. Tadi ada banyak lesson learn lah Pak ya di Siap. tengah pandemik ini, terus kemudian bagaimana to survive ya. Siap. Nah kemudian ke depan Pak, strategi bisnis apa yang Bapak mau lakukan? Kemudian terkait juga tadi mungkin Lokomart mau Bapak kembangkan bagaimana ke depan? Ada bisnis plan apa Bapak? Jadi gini Pak, udah Pak Bambang ya. Kalau kita ngomong multi usaha ini, akhirnya orang persepsinya cenderung semuanya mau diusaha. Padahal sebenarnya riskan kan. Kami ini tetap bagaimana kami fokus dengan kompetensi yang kami miliki dan kami fokus melayani pelanggan kami. Jadi ke depan kami coba sederhanakan simplicity dari bisnis kami ini yang semula 14 hanya tinggal 2 saja Pak. Oh ya. Satu adalah on-board service. Oke. On-board service ini ya kalau sekarang kita ada on-trend restoran, ada on-trend klinik. Kemudian nanti ke depan kita coba usulkan ke KAI untuk on-trend security Pak. Termasuk on-trend hospitality. Kalau di hotel ada namanya amenities ya. Iya. Passenger amenities, kalau di kami kita coba layani, ada namanya bantal, selimut dan segala macam. Bahkan kalau perlu nanti TV on trend pun kami coba akan usulkan untuk kami kelola. Oke. Satu on-board services, yang kedua adalah tadi Pak yang ada security, parking, yang orang menganggap itu multi usaha, kami coba sederhanakan menjadi namanya facility management. Oke. Jadi bagaimana kami PT RMU bisa mensupport beroperasinya sebuah perkantoran, sebuah gedung. Jadi kami akan hadir di situ dari mulai housekeeping, kemudian security, parking, di dalam sebuah namanya facility management yang terintegrasi. Bedanya di situ. Jadi kami nanti akan memberikan semacam sistem dan itu akan memudahkan pengelola gedung atau perkantoran. Kalau di KAI ya semacam gedung CRC, nanti kami akan tawarkan untuk pengelolaan dari hilir sampai hulu untuk support beroperasinya gedung tersebut, kemudian stasiun, balai asa, diklat dan segala macam. Bahkan sampai support untuk kalau memang PT KAI membutuhkan resepsionis, membutuhkan outsourcing OB dan segala macam, sampai pengadaan yang terkait dengan material atau bahan yang memang dibutuhkan untuk beroperasinya gedung itu. Jadi kalau kita lihat BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain, mungkin ke depan PT RMU ini adalah ibaratnya gabungan antara Aerofood di Garuda, kemudian Angkasa Support. Aerofood itu dia supply catering pesawat, Angkasa Support dia tadi facility manajemennya di airport,
ground Plus handling ya. satu hal memang ini nature bisnisnya agak beda. Kalau di penerbangan itu namanya pramugari itu dihandle oleh operator. Cuma kalau di kita dihandle oleh aerofoodnya. Jadi itu yang pertama. Jadi secara strategi bisnis kami coba simplifikasikan karena ujung-ujungnya masa COVID ini semuanya harus melakukan efisiensi, Pak. Oke. Dari situ kita akan melakukan efisiensi banyak yang hal yang sekarang sedang kami susun untuk langkah-langkah efisiensi. Intinya adalah cost leadership, cutting cost. Jadi kita mencoba membongkar habis agar pokok produk di semua lini produk yang ada di 2 SBU tadi, agar nantinya ke depan kita akan semakin fokus. Kalau memang secara bisnis tidak masuk, ya kami akan tinggalkan 14 lini produk tersebut. Tapi kami berusaha agar semua lini produk itu bisa memberikan profit yang maksimal untuk kami. Kemudian yang kedua terkait dengan bisnis strategi kami untuk ke depan, memang kami akan menguatkan terkait dengan bisnis online, karena ke depan apapun lah, semua bisnis itu pasti membutuhkan kemudahan akses, Pak, kepada pelanggan. Sehingga sekarang ini Lokomat yang kami coba kembangkan agar lebih maksimal, lebih bermanfaat, lebih bisa diakses oleh pengguna jasa yang besar. Kami mengusulkan kepada PT KAI untuk kami gabung di KAI Akses, Pak. Sehingga kita bisa lakukan banyak hal dengan PT KAI, karena era COVID ini di samping efisiensi juga era kolaboratif. Betul. Lokomat kita gabung dengan KAI Akses, sehingga secara automatically 3,5 juta pengguna KAI Akses itu bisa mengakses Lokomat dengan mudah. Ini beberapa kiat-kiat kami, Pak. Udah Pak Bambang. Iya. Demikian, Pak. Oke, tadi saya juga mendengar sesuatu yang menarik ya terkait dengan di saat pandemi ini kan itu sudah bukan reaksi umum lagi, bahwa beberapa perusahaan juga sudah banyak yang gulung tikar, banyak yang dia harus PHK, merumahkan. Nanti yang tadi saya dengar bahwa RMU ini tidak ada yang dirumahkan, ya kan? Tetapi dengan skema gaji yang mungkin saya nggak tahu lah demokrasi seperti apa. Bagaimana menjaga motivasi karyawan RMU dan semangat kerjanya tetap ada, supaya mereka harusnya sama lah dengan yang mulai dari saya. Jadi tadi dengan adanya inovasi Lokomat ini memberikan satu peluang lain buat teman-teman kami yang kebetulan dia tidak beraktivitas secara maksimal karena memang bekerja KA-nya berkurang. Jadi untuk brand attendant tadi, sebagian yang memang tidak kami binaskan, itu kami coba untuk menjadi buzzer di semua daerah, bagaimana layanan yang ada di Lokomat itu bisa diketahui oleh semua pengguna jasa atau masyarakat dengan lebih cepat. Yang kedua juga teman-teman kita coba untuk melakukan namanya direct selling. Jadi kami coba langsung mengakses. Ya apapun ini memang menjadi semacam keharusan untuk kami. Bagaimana kita nggak bisa akses pengguna jasa, kita akses langsung kepada pengguna jasa yang lain. Jadi kami mencoba mencari ceruk pasar baru. Jadi kami coba jualan yang namanya jamulu, yang namanya produk-produk PT RMU itu di beberapa event-event tertentu, semacam ada Car Free Day. Kemudian kami coba ke beberapa kantor-kantor yang ada di anak perusahaan atau di kantor Dapok untuk direct selling, kemudian di beberapa supermarket, puserba, atau bahkan kalau perlu di beberapa tempat-tempat yang memang diizinkan, tempat-tempat keramaian selama masa pandemi ini, tim kami itu melakukan upaya-upaya direct selling seperti itu. Yang lain bagaimana kami menjaga motivasi, ya kami sentuh dengan hati bahwa ini memang situasi semuanya tidak menginginkan, bahwa tidak terjadi PHK menjadi satu kebijakan. Tapi kalau memang kontraknya sudah habis, ya kita selesai dulu. Suatu saat kalau memang operasional kereta api kembali normal, kemudian bisnis kami juga kembali normal, pasti kita akan panggil mereka mendapatkan semacam privilege, karena apapun mereka punya experience di situ, punya kompetensi di situ. Jadi bagaimana kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman di semua level, bagaimana sering kontak, apapun, karena mereka masih karyawan RMU, kami arahkan bagaimana agar kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan positif. Itu saja sih, kami memastikan bahwa teman-teman masih
melakukan kegiatan positif dan produktif untuk diri mereka dan keluarga mereka. Demikian. Sebelum dilanjut kayaknya kita perlu ngopi dulu Pak. Boleh. Ngopi santuy. Ya Pak Duyana, selama ini kan sebagai anak kan terkesan bahwa RMU bisnisnya banyak sekali yang berkaitan dengan induk. Boleh dikatakan sebagian besar berkorelasi dengan induk. Bagaimana rencana pengembangan Bapak mungkin mengambil pangsa pasar di luar induk itu? Udah Pak Bambang ya, jadi memang situasi pandemi ini akhirnya membuat kami ini terhenyak juga. Iya. Karena apapun begitu bapak ibunya begini situasinya, kami pun merasakan. Padahal yang diharapkan oleh bapaknya adalah kalau bapaknya sakit, ya anaknya jangan sakit, anaknya tetap sehat. Itu kan harapan semua orang tua. Betul. Nah dari situ kami belajar bahwa oke, baik, kami harus keluar segera. Iya. Bagaimana kami mencoba mencari peluang-peluang baru, baik secara bisnis itu sudah di main bisnis kami, tapi kami mencoba area di luar PTKA. Salah satunya adalah parkir. Jadi seminggu ini kami coba roadshow ke beberapa pihak swasta untuk menawarkan jasa parking manajemen kami yang sebenarnya alhamdulillah sudah teruji. Pagi ini kami di Rumah Sakit Permata Bunda berdiskusi dengan direksi dan pengurus. Kami tawarkan untuk pengelolaan secara profesional dengan toolkit, manless dan segala macam, dan mereka sangat mengapresiasi karena ternyata begitu 2 hari kelihatan sekali bedanya dengan yang dulu, baik cara pengelolaan, kemudian apresiasi dari pengguna jasa rumah sakit maupun dari sisi pendapatan. Ternyata lebih oke dikelola PT RMU daripada perorangan. Jadi ke depan kami mencoba untuk membuat skema-skema yang sekiranya adalah win-win solution. Kalau selama ini mungkin skema parking adalah kami sewa kepada pemilik lahan, saya pikir kurang pas juga karena naturnya bisnis parking adalah traffic. Sementara kalau persewaan naturnya adalah NCOP, tidak nyambung. Dengan swasta kami mencoba untuk menawarkan skema profit sharing. Dan alhamdulillah hampir semuanya win-win, happy. Profit sharing atau revenue sharing? Profit ya. Kami tawarkan profit sharing karena saya pikir bisnis ini adalah trust. Kami mencoba menawarkan trust itu kepada mereka dengan profit sharing. Dan memang kami transparan untuk memberikan semacam laporan bulanan dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, logo kafe. Ternyata bisnis kafe yang sempat meredup di tengah pandemi, begitu PSBB mulai sedikit dilonggarkan, alhamdulillah pelan-pelan kami mulai bangkit lagi karena memang beberapa kafe, logo kafe yang ada di Bandung, Malioboro, Jogja, kemudian di Semarang sendiri, di Cirebon, Purwokerto tidak terkait langsung dengan operasi KA. Ini memang benar-benar pengguna jasa yang tidak mengakses kereta api, benar-benar pengguna jasa ataupun pengunjung kafe yang membutuhkan layanan kafe yang Jadi kami mencoba untuk mengembangkan beberapa kafe lagi, cuma memang ada beberapa keterbatasan yang membuat ekspansi kami tidak akan sebesar rencana kami di tahun ini karena ada pertimbangan masalah biaya dan segala macam. Namun kami bertekad bahwa ke depan kafe ini akan menjadi salah satu cash flow kami untuk bagaimana bisa memberikan maksimal profit kepada perusahaan. Dan alhamdulillah diapresiasi juga oleh Satgas Covid yang ada di beberapa daerah. Bahkan kemarin Logo Cafe Bandung menjadi satu venues peringatan HUT Kota Bandung ke-210 karena memang kami memberikan semacam optimisme wisata Bandung untuk kembali lagi. Di samping tadi yang kami sampaikan ke kelebihan kafe juga
selama 3 minggu ini kita menawarkan program untuk kuesa. Itu Oh, sangat iya. biasa. Bahkan hari Rabu kemarin Pak Ridwan Kamil berkunjung Langsung sendiri. datang. Pak Ridwan Kamil dengan Ibu berkunjung langsung, ya sekedar mengecek bagaimana layanan buku kafe, layanan kueser, termasuk yang paling penting beliau tekankan adalah protokol COVID. Alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi karena ternyata Lugah Bandung sangat menerapkan protokol COVID. Demikian mungkin Pak sekilas apa yang bisa kami sampaikan ke depan, bagaimana kami mulai mencari area baru yang tidak terlalu tergantung pada itu. Iya. Itu sih. Ya. Pak Duyana selaku CEO, bagaimana Bapak memandang peran leadership terutama dalam kondisi krisis karena pandemi ini, Pak? Saya pikir bagaimana leadership memberi warna dalam suatu situasi yang krisis ini dengan tetap berada di depan mereka, berada di antara mereka dan tetap mendorong mereka untuk tetap maju, tetap semangat, sehingga bisa menunjukkan bahwa oh saya berada di antara mereka. Bahkan saya bersedia ada di semua grup trend attendant di semua area agar saya juga tahu bagaimana mereka sehari-harinya, mereka tetap melakukan SOP dengan baik, sampai yel pun juga saya cek Oh ya. lewat grup WA. Jadi kehadiran kami di antara mereka sampai ke lapisan bawah ini saya pikir sangat penting di tengah situasi krisis ini. Jadi sehingga setiap permasalahan yang ada kita bisa langsung memberikan keputusan untuk mereka. Tidak berlarut-larut, langsung ada solusi yang terbaik untuk mereka. Jadi kita tidak usah mengeluh, apapun ini cobaan yang bisa kita lakukan, bagaimana kita mensiasati semua yang terkait dengan pandemi ini dengan terobosan-terobosan, dengan semangat baru. Saya pikir itulah seorang leader, bagaimana seharusnya menjadi seorang leader. Demikian Pak. Oke. Mungkin yang terakhir sebagai CEO RMU mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Sekali lagi, krisis ini adalah cobaan untuk kita bersama. Apapun agama kita pasti diajarkan kalau menghadapi cobaan atau masalah, ya jangan mengeluh. Terima saja dengan ikhlas, cari solusi, cari terobosan, dan satu, jangan lupa berdoa. Saya pikir itu saja singkat saya Pak untuk menghadapi krisis ini bersama-sama dengan seluruh karyawan RMU berusaha survive dan bangkit semangat ke depan agar bisa lebih maju lagi. Demikian Pak. Baik. Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Duyana. Nah, Sobat Ngopi, itu tadi perbincangan CEO Talks yang sudah disajikan. Ya, semoga bermanfaat dan bisa nambah ilmu buat kita semua ya. Tetap pantengin channel Ngopi Santuy, jangan lupa Like, komen, Komen. subscribe yang banyak. Pantengin video kita berikutnya. Dadah.